Jangan lupa subscribe, like, and share. Jalan Keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam kasih sayang buat kita semua. Senantiasa Anda semua dalam naungan, dalam rahmat yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada edisi ini, Diri Sejati hadir kembali untuk melanjutkan edisi sebelumnya agar sepaham-pahamnya kita semua dalam menyampaikan tentang kajian diri ini. Sengaja Diri Sejati memakai bahasa kita dengan tidak banyak memakai kosa-kosa kata dari bahasa-bahasa yang lain, agar mudah kita mengerti, agar mudah kita pahami. Kadang kata-kata membuat kita rumit, bahasa membuat kita rumit. Jangankan untuk paham tentang keilmuannya, memahami kata-kata dan memahami bahasanya saja kita sudah dipusingkan. Nah, untuk itu lebih baik kita pakai bahasa kita sehari-hari saja. Sahabatku sekalian, mari kita ulang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita, guru kita, apa yang diajarkan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sadar dan menjadi diri yang selamat dunia wal akhirat. Nah, untuk mencapai keselamatan, tentunya kita wajib belajar, wajib mengetahui tahap demi tahap, memikirkan tentang diri kita. Karena Allah mewahyukan ilmunya, mewahyukan kaedahnya, caranya, metodenya, yang disampaikan, yang diwahyukan kepada Rasulnya, kepada Nabinya, yaitu mengajarkan agar manusia memikirkan, memperhatikan, mempelajari dari apa dia manusia diciptakan. Salah satu redaksi atau referensi dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada yang tertera, yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat At-Tariq ayat 5, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, kenapa Yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Esa menyampaikan seperti itu?
Karena tanpa memikirkan asal-usul diri kita, manusia cenderung lupa, lalai, sehingga tak tahu dirinya apa dan siapa. Padahal kalau perintah dari Yang Maha Kuasa, dari Allah, tentunya wajib kita taati. Kecenderungan lupa inilah yang membuat manusia lari dari jati dirinya. Lupa siapa yang menciptakannya, lupa siapa yang menzahirkannya, lupa dirinya ini apa, lupa dirinya untuk apa, lupa dirinya mau kemana. Lupa bermakna tak sadar. Tak sadar bermakna tak tahu. Tak tahu bermakna kita tak mempunyai pengetahuan tentang diri sendiri. Akibat dari lupa atau alias lupa diri, akibat lupa ini adalah fatal bagi hidup dan kehidupan kita. Hidupnya bagaikan fata morgana, ada tapi tak nyata, ada tapi tak bermakna. Keseharian diri terjebak dengan kepalsuan karena sudah jauh lari dari esensi dirinya, jauh dari inti dirinya. Jadi jangan heran bila manusia kebanyakan dari manusia munafik, menjadi kafir, menjadi tertutup dirinya, zalim, penuh kepalsuan, tertutup dari kebenaran sejati, tertutup dari cahaya ilahi, tertutup dari nur Tuhan, dari nur diri Tuhan. Menjalani hidup tidak lagi masuk kepada substansialnya, baik kalangan bawah, baik kalangan menengah maupun kalangan atas sekalipun. Manusia apa tidak mampu menjadi sebenar-benar manusia, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan, karena dirinya sudah berjiwa yang lain. Yang ada pada jiwanya adalah iblis. Perbuatannya adalah perbuatan setan, bukan perbuatan manusia lagi. Indikatornya nampak pada pola laku, pada tingkah laku dari kehidupan sehari-hari. Hidup tak lepas dari makan, kawin, pesta, tak memikirkan tugas yang sesungguhnya. Apa sebenarnya tugas manusia di muka bumi ini? Padahal setiap diri sudah diberi modal, yaitu akal, kalbu, pemikiran, agar mampu memikirkan, menelaah,
merasakan, mendapatkan ilmu yang Allah pancarkan kepada diri kita agar semua jadi nyata. Pada tahap awal yang harus betul-betul kita ingat adalah pertama kali Allah hendak menciptakan atau menzahirkan kita adalah bahwa Allah hendak menciptakan manusia, hendak menzahirkan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, walinya, wakilnya di muka bumi, bukan menzahirkan yang lain, bahkan bukan menzahirkan malaikat, bukan menzahirkan iblis, menzahirkan setan, bukan. Apalagi mau menzahirkan Tuhan, yang banyak orang-orang sudah salah paham, mengaku dirinya Tuhan. Ini sudah sangat melenceng, ini sudah sangat jauh dari esensi diri manusia itu sendiri. Nah, kalau Allah hendak menciptakan manusia, hendak menzahirkan manusia, tentunya kalau manusia yang pastinya standarisasinya adalah standar manusia itu sendiri, standar khalifah, standar pemimpin. Kalau kita dizahirkan, diciptakan sebagai standar khalifah, sebagai standar pemimpin, kenapa kita lupa itu? Kenapa kita kok melecehkan diri kita sendiri? Kenapa kok kita menjadi budak, menjadi setengah manusia, bahkan menjadi setan, bahkan menjadi makhluk lebih rendah daripada hewan? Ini kan lari kita dari ketentuan yang sesungguhnya. Nah, bukti dari diri yang tak sadar itu adalah banyak yang menjadi diri-diri yang lain, bukan menjadi diri manusia. Bukti bahwa diri manusia tidak sadar adalah dia lupa akan judul penciptaannya, lupa akan maksud penciptaannya, maksud dari tujuan dia diciptakan, dia dizahirkan ke muka bumi ini. Lupa akan dirimu sendiri. Kamu lupa akan dirimu sendiri. Kamu lupa akan aku yang menzahirkanmu. Mengingkari dari ketentuan yang maha kuasa. Mengingkari dari ketentuan Allah menciptakan. Nah, tentang Allah menciptakan, tentang Allah yang menzahirkan ini tertuang di dalam kitab suci. Aku zahirkan kamu dari saripati tanah, yaitu surat Ali Imran ayat 59, Al-An'am ayat 2, dan surat Al-Hijr 26 dan 28. Kemudian aku zahirkan kamu, aku ciptakan kamu dari air mani yang terpancar. Surat At-Tariq ayat 6. Dari tulang punggung
atau sulbi, dan dari tulang dada. At-Tariq ayat 7, juz 30. Untuk lebih lengkapnya bisa Anda baca sendiri, karena setiap diri pasti punya kitabnya, pasti memilikinya. Nah, lebih rajinlah membuka kitabnya agar semua petunjuk, semua yang diwahyukan, semua yang dikalamkan dan diwahyukan kepada Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah, juga sampai kepada diri kita. Nah, ini semua sebagai petunjuk bagi kita untuk mengkaji diri kita. Inilah ilmu wahyu yang dikalamkan agar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mempergunakan kemampuan akalnya, dan orang yang tak mau berpikir gak akan menemukan dirinya, gak akan sampai pada substansi yang sesungguhnya dirinya. Semua ini adalah petunjuk bagi diriku dan bagi diri yang lainnya. Kalau dalam metode belajar, kaidah belajar, kita harus merujuk kepada diri kita sendiri, pada diri pribadi. Jangan ke yang lain, jangan ke yang bukan diri kita. Karena yang akan kita jumpai, yang kita kenal, yang akan kita nyatakan adalah diri kita sendiri, bukan diri yang lain, bukan diri orang lain. Agar gak salah paham dan gak dapat paham yang salah. Karena setiap diri bertanggung jawab pada dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, dan pastinya bertanggung jawab kepada diri Zat Maha Suci, kepada diri yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu gambaran kenapa kita harus mengkaji diri, dan juga janganlah engkau pikirkan tentang aku, tapi pikirkanlah tentang ciptaanku. Nah, kita sebagai ciptaan, sebagai diri yang dizahirkan, adalah sebaik-baiknya ciptaan. Tentunya untuk menjawab dari itu semua, diri kita yang harus kita pikirkan. Karena manusia adalah miniatur dari ciptaan alam semesta ini. Terbongkar rahasia diri kita, maka terbongkar rahasia alam semesta, dan terbongkar juga rahasia diri yang Maha Kuasa. Karena sesungguhnya Allah menyimpan rahasia manusia, dan manusia menyimpan rahasia Tuhannya dan sifat-sifat Tuhannya.
Jadi jelas di sini bahwa jika terungkap rahasia diri kita sebagai manusia, maka terungkaplah diri Tuhan. Dan berjumpa kita dengan diri sebenar-benar diri kita, maka berjumpalah kita dengan diri Tuhan. Nyata senyata-nyatanya diri kita, dan senyata-nyatanya pula diri Tuhan. Karena yang diajarkan Nabi, yang diajarkan guru adalah ilmu nyata, bukan ilmu menghayal, bukan ilmu yang tidak ada dasarnya. Semuanya adalah nyata. Dan kenyataan itu adalah diri kita. Selama ini, jika Anda belum bisa membuktikan kehebatan diri seorang manusia, kemampuan diri seorang manusia, itu karena belum nyata senyata-nyatanya, belum utuh seutuhnya diri manusia yang sebenar-benarnya manusia. Apabila sudah nyata, maka tiada kesulitan, tiada kesusahan, kepayahan, tiada yang mencederai. Banyaknya kita susah, banyaknya kita sengsara, banyaknya kita sakit adalah ulah dari diri kita sendiri. Padahal bukti sudah begitu banyak yang nyata oleh diri yang terdahulu. Untuk itu, diri sejati tetap memberikan semangat kepada sahabat sekalian, saudara sekalian. Anda pasti bisa. Anda pasti mendapatkan diri sebenar-benar dirinya dan akan menjumpa diri yang sejati dan akan mampu melewati ujian rintangan alam dunia ini menuju alam keselamatan yang abadi. Tetap pantau channel Diri Sejati agar kita sama-sama membuka rahasia diri dan sampai kepada puncaknya. Semoga Anda semua di dalam rahmat-Nya. Semoga Anda semua diberi kemudahan dan beri kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Senantiasa diri ini istiqomah di dalam kebenaran. Senantiasa diri ini dalam bersih dan suci menuju kesempurnaan sejati dan menuju alam keselamatan, alam keabadian. Salam bahagia selalu dari Diri Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng.